Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil awwalin wal akhirin imamil muttaqin fid darain nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, baik itu nikmat yang tampak maupun nikmat yang tidak tampak, nikmat yang bisa kita rasakan maupun nikmat yang tidak bisa kita rasakan. Dan salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yaitu kita bisa merasakan keberkahan, keindahan dan kemuliaan bulan Ramadan tahun ini. Allahumma amin. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa kita haturkan, kita limpahkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua atau Pimpinan Cabang Muhammadiyah Umum Bapak Heri Pramono, yang kami hormati Ketua Ranting Kali Tengah Bapak Kodo Iwono, yang kami hormati Kepala Desa Kali Tengah Bapak Ahmad Sutoyo, serta yang kami hormati Bapak Ibu sesepuh bini sepuh yang sudah berkenan hadir di pengajian kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis kita sore hari ini dalam timbangan kebaikan kita di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah loyo apa masih semangat Pak Bro? Semangat apa loyo? Jadi kayaknya masih lemas ya. Ini sudah injury time ya, masa-masa akhir ya. Tenaganya sudah habis karena aktivitas seharian. Alhamdulillah ya, kita tetap harus semangat ya. Sebelum kita mulai kajian kita ingin melafalkan doa Sayyidul Istighfar. Apa lalu ngeten Pak Bu? Sayyidul Istighfar nih bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma shana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kenapa saya mulai dengan Sayyidul Istighfar? Karena ada salah satu fadilah atau kemuliaan daripada doa yang tadi kita sebutkan. Apabila ada seseorang yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, kemudian meninggal di sore hari, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar di sore hari, kemudian meninggal di malam hari, maka dia akan masuk surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah siap Bu? Siap mau dereng? Siap bertemu Allah mau dereng? Dereng. Siap pengajian mau badan? Siap, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa merasakan Ramadan yang sangat luar biasa sekali. Ramadan yang ditunggu-tunggu umat muslim dari zaman dahulu itu senantiasa menunggu momen
di bulan Ramadan. Jadi yang ditunggu itu Ramadannya, bukan Lebaran. Yang ditunggu apa, Bu? Ramadannya, bukan satu Syawalnya. Kadang kita sebagian yang ditunggu apa? Momen Lebaran. Aduh, Lebarannya bilang-bilang maning ya. Padahal kalau orang-orang soleh itu yang ditunggu apa? Ramadan. Ya, saat-saat kita seperti itu, keberkahan pahalanya luar biasa sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kajian kita pada sore hari ini terkait dengan puasa. Kita akan kaji fadilah-fadilah keutamaan puasa. Salah satu keutamaan puasa, Bapak Ibu sekalian, adalah puasa dapat mengangkat derajat kita. Raf'ud darajat. Puasa dapat mengangkat derajat hamba seorang yang beriman pada Allah. Kalau kita ingin derajat kita semakin tinggi di sisi Allah, salah satu amalan yang paling bagus untuk dilakukan adalah puasa. Disebutkan dalam hadis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap amalan Bani Adam manusia adalah baginya kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah bagiku dan aku akan membalasnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah amalan yang luar biasa agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah amalan yang tidak dimasuki riya. Kalau mungkin amalan-amalan yang lain itu masih ada potensi riya. Riya itu adalah ketika kita beramal sesuatu, kemudian kita ingin dilihat amal kita. Kita bersedekah, nyumbang, infak, terkadang masih ada potensi untuk kita lihat supaya apa? Dilihat, oh ini sedekahnya banyak ya. Supaya bisa dikatakan, oh bapak itu sangat dermawan. Tetapi kalau puasa termasuk di antara amalan yang tidak bisa dimasuki riya. Bapak Ibu dirahmati Allah, bisa saja ya, kita punya kemampuan untuk membatalkan puasa kita. Gimana pembatal? Contohnya siang hari panas-panas, habis kerja keras, ngaduk semen, misal, bisa saja kita punya kemampuan untuk membatalkan puasa kita dan orang-orang tidak tahu. Contohnya berikut, masuk kamar mandi, pura-pura yang mandi ternyata apa? Minum air keran, semisal, atau macam-macam, macam-macam. Kita intinya bisa membatalkan atau bermaksiat kepada Allah di waktu kapanpun itu. Tetapi itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita memang sudah niatkan bahwasannya puasa kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa termasuk amalan yang tidak dimasuki dia. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyampaikan, Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada pintu yang dinamakan, yang disebut pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa akan masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut. Dan pintu ar-rayyan, babur rayyan, itu adalah pintu yang memang Allah khususkan untuk orang-orang yang ahli puasa. Orang-orang yang suka puasa,
Ramadan dijalankan karena wajib. Kemudian ditambah puasa-puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Bid, kemudian puasa puasa Daud, puasa Asyura dan lain sebagainya dikerjakan. Maka orang yang suka berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti di hari kiamat akan masuk ke dalam surga melalui pintu yang namanya Ar-Rayyan. Semoga kita termasuk menjadi bagian dalamnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pintu Ar-Rayyan itu Allah khususkan untuk orang puasa, untuk orang yang ahli berpuasa. Orang yang tidak ahli puasa tidak boleh masuk ke dalam pintu tersebut. Mungkin masuk surga tetapi melalui pintu-pintu yang lain. Ini menunjukkan Allah mengistimewakan orang-orang yang suka berpuasa. Kemudian dalam salah satu riwayat hadis disebutkan bahwasannya apabila seseorang berpuasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan dirinya dengan neraka sejauh 70 kharifan. 70 kharifan kata para ulama artinya adalah 70 tahun. Kita berpuasa 1 hari saja, Bapak Ibu sekalian, kita niatkan lillahi ta'ala, maka Allah akan jauhkan diri kita dengan pintu neraka sejauh 70 tahun. Masya Allah, sangat luar biasa agung dan besar pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah juga memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada orang-orang yang berpuasa. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kesenangan, ada 2 kebahagiaan. Apa itu? Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kesenangan ketika dia berbuka puasa. Ketika kita buka puasa, Bapak Ibu sekalian, sudah menunggu waktu berbuka puasa dari sejak waktu subuh sampai azan maghrib, kita tunggu, kita sabar, kita menahan lapar, kita menahan dahaga, kita menahan syahwat kita. Kemudian berbuka, maka seorang yang berpuasa akan merasakan kebahagiaan dan kesenangan. Alhamdulillah. Kita lihat aku lapar, haus, lihat di depannya ada dawet, ada kolang kaling, ada ikan, ada ayam, masya Allah enak. Bahkan jangankan makanan yang enak-enak, air putih saja enak banget. Katanya seger. Beli es teh yang 2.500an di jalan, ketika kita tunggu waktu buka kelihatannya nikmat banget. Gila banget Pak Bu. Katanya seger teman ya Allah. Nah itu adalah kesenangan yang Allah berikan kepada orang yang buka puasa. Berbeda dengan orang yang tidak puasa, Pak Bu. Ini sedang viral sekarang istilahnya mokel. Mokel itu ada orang-orang yang apa istilahnya ya, tidak puasa di siang hari makan, minum. Ya, ini agak sedikit viral sekarang di media sosial. Orang yang tidak puasa, Bapak sekalian, tidak akan pernah merasakan kesenangan dan nikmat ketika berbuka puasa. Yakin. Ketika mungkin semisal bapak-bapak ya tidak puasa, tapi ketika pulang ke rumah sore hari kumpul bareng keluarga, menunjukkan bahwasanya dirinya puasa, pura-pura puasa. Ketika azan berkumandang, ambil minuman, ya, yang lainnya pada senang, alhamdulillah sudah maghrib. Ya, bapak tersebut minum, tapi yakinlah bahwasanya di hatinya tidak terdapat kesenangan dan kebahagiaan. Kenapa? Karena dia tidak puasa, rasanya biasa saja.
Tapi bagi orang puasa enggak. Dan Bapak Ibu sekalian, perhatikan keberkahan orang yang puasa. Kita puasa waktunya sekitar berapa jam Bapak Ibu sekalian? Semisal ada ini jam 4.19 di sini ini jam setengah 5 nih. Semisal jam setengah 5 sampai jam berapa? Jam 6. Berarti berapa jam itu? 13 jam setengah nih. 13 jam setengah kita menahan lapar haus semuanya. Tetapi ketika kita membatalkan puasa kita dan ketika azan maghrib, jangankan 1 jam saja, 5 menit saja, 10 menit saja kita sudah merasakan kenyang. Gimana pembagian? Jangankan makan nasi banyak-banyak, minum es dawet, minum es buah saja rasanya sudah gimana pembagian? Itulah keberkahan puasa. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah kesenangan ketika kita berbuka puasa. Kemudian bagi orang yang berpuasa ada kesenangan nanti ketika bertemu dengan Allah. Dia akan senang dengan puasa yang dulu dia lakukan ketika di dunia, karena akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan kemudian puasa kita juga akan memberikan syafaat kepada kita. Ramadan kita akan memberikan syafaat kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Al-Qur'an juga memberikan syafaat kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apabila kita ingin derajatnya dinaikkan oleh Allah menjadi orang yang mulia di sisi Allah, maka kita harus mulai merutinkan atau mengazamkan untuk puasa. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi juga di bulan-bulan yang lainnya. Kemudian salah satu fadilah puasa yaitu takfirul khati'ah. Dosa-dosa dihapuskan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena atas landasan keimanan kepada Allah, keimanan akan tentang kewajiban berpuasa, wahtisaban, dan landasannya adalah karena mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala dari Allah, bukan dari yang lainnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya yang telah lampau akan diampuni. Kemudian ada riwayat lain Bapak Ibu sekalian, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kabair. Antara satu Ramadan dengan Ramadan selanjutnya itu adalah mukaffirat, dapat menghapuskan dosa-dosa selama dosa-dosa besar dijauhi. Jadi Ramadan, puasa Ramadan itu Bapak Ibu sekalian bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Karena dosa ada 2 macam, ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa kecil disebutnya shaghair, dosa besar disebutnya kabair. Ada ulama yang memberikan pengertian bedanya apa antara dosa besar dengan dosa kecil. Dosa besar itu adalah dosa yang memiliki had atau hukuman di dunia. Dosa besar adalah dosa yang memiliki had atau hukuman di dunia. Contohnya nomor Pak Bu. Contohnya mencuri. Mencuri itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena ada hadnya, ada hukumannya. Kemudian mohon maaf, berzina itu juga dosa
dosa besar. Kenapa? Karena ada had, ada hukuman di dunia. Minum minuman keras juga dosa besar. Kenapa? Karena ada had, ada hukuman di dunia. Dan Ramadan itu dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Bagaimana supaya cara kita, dosa-dosa kita itu dihapuskan, diampuni oleh Allah? Yang paling mudah adalah dengan memperbanyak istighfar. Banyak-banyak istighfar Bapak Ibu sekalian. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Banyak istighfar, banyak istighfar. Istighfar kita dapat menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Kemudian kalau dosa besar bagaimana? Dosa besar itu nanti ada syarat-syaratnya. Tetapi yang paling penting, dosa besar itu bisa dihapuskan oleh Allah, bisa diampuni oleh Allah apabila seseorang tersebut melakukan taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Kalau semisal ada seseorang berbuat dosa besar tetapi dia tidak taubatan nasuha, tidak bertaubat pada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni. Karena istighfar saja tidak dapat mengampuni dosa besar kecuali dia betul-betul bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dosa juga menjadi dua. Hak-hak itu menjadi dua. Hak kepada Allah dan hak kepada manusia. Dosa yang berkaitan dengan hak Allah, maka itu lebih mudah Bapak Ibu sekalian. Dengan beristighfar, dengan bertaubat, dengan taubatan nasuha, maka insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Tetapi ketika dosa yang dilakukan berkaitan dengan hak manusia, contohnya menipu, mencuri, yang berkaitan dengan hak orang lain, hak manusia, maka ada satu syarat yang disyaratkan, yaitu harus dikembalikan haknya. Dikembalikan haknya, baru nanti setelah itu insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka momen Ramadan ini adalah momen yang luar biasa supaya dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering berdoa, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu adalah doa terkait dengan ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu fadilah keutamaan puasa juga dapat memupuskan, mengikiskan syahwat kita. Syahwat bukan hanya syahwat terhadap lawan jenis, tetapi syahwat kepada harta, syahwat kepada jabatan, syahwat kepada apapun yang kita inginkan. Itu puasa dapat mengikiskan hal tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian, banyak sekali kasus kemaksiatan itu terjadi karena memang syahwatnya tinggi. Banyak kasus pencurian, korupsi terjadi karena syahwatnya terhadap duniawi, terdapat harta itu tinggi. Banyak orang yang terjatuh ke dalam kemaksiatan, perbuatan keji karena syahwat terhadap lawan jenisnya tinggi. Maka puasa itu adalah salah satu hal yang dapat mengikiskan, memupuskan syahwat kita. Maka dulu Nabi Muhammad SAW itu memberikan nasihat kepada para pemuda-pemuda yang sudah cukup punya bekal untuk menikah, untuk segera nikah. Supaya apa? Supaya syahwatnya bisa lebih diredam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu fadilah keutamaan puasa juga dapat memperbanyak ketaatan kita. Semakin
kita berada dalam salah satu kondisi ketaatan termasuk puasa, maka ketaatan kita akan semakin meningkat. Kita bisa cek Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini kira-kira amal soleh kita bertambah atau berkurang? Bertambah atau kurang Pak Bu? Nah, dibandingkan selain bulan Ramadan, nambah atau kurang? Bertambah. Maka kalau kita pengen amal kita itu senantiasa bertambah, lebih efektif dalam beramal soleh, kita dalam kondisi berpuasa, dalam kondisi perut yang kosong. Karena perut kosong itu ternyata itu lebih bagus untuk beramal soleh daripada perutnya penuh dengan makanan dan minuman. Kalau perut penuh makanan minuman, kenyang Pak Bu, buat ibadah enak banget. Buatan enak jenengan di hari pertama Ramadan kemarin, karena sudah capek-capek puasa dari pagi sampai sore, kemudian lihat makanan minuman balas dendam. Ada makanan apa aja dimakan, minuman apa aja dimakan, diminum. Apa yang terjadi? Yang terjadi perutnya kenyang. Ketika perutnya kenyang, imam sholat tarawih Allahu Akbar, Allahu Akbar, ruku, rasanya gimana Bu? Aduh ya Allah, ada yang ganjil. Kenapa? Karena perutnya terlalu banyak makanan. Maka kata para ulama itu, perut yang kosong itu lebih bagus untuk beramal sholat, untuk ibadah. Maka kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, sejarah dalam tarikh itu, ulama yang sesungguhnya itu Masya Allah, mereka itu menyedikitkan makanan. Bahkan ada salah satu ulama dari Mesir namanya Syekh Yusri Jabir. Beliau pernah menyampaikan bahwasanya sholihin, orang-orang yang soleh itu kalau makan itu sehari tidak 3 kali. Kita kalau makan sehari berapa kali Pak Bu? 3 kali ya, standarnya 3 kali makannya. Tapi kalau orang-orang soleh itu makannya berapa kali? 2 kali. Terkadang sekali saja makan. Ya kalau mau berangkat di 2 kali, makannya 2 kali. Tapi minum tetap makan 2 kali. Itu dapat membantu kita lebih giat, lebih aktif dalam beramal soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita berpuasa, kita juga teringat akan lapar dan dahaganya saudara-saudara kita yang kekurangan, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Maka momen puasa adalah momen yang baik bagi kita untuk memperbanyak sedekah. Banyak-banyak sedekah Bapak Ibu sekalian. Amalan yang hebat sekali di bulan Ramadan itu salah satunya adalah memberikan iftar, memberikan porsi menu buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Barang siapa ada orang yang membuka makanan minuman untuk berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi kalau kita memberikan takjilan Pak Bu sekalian, kemudian ada orang berpuasa makan daripada makanan kita, itu pahalanya kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut, maka luar biasa sekali. Dan salah satu guru saya itu pernah menyarankan seperti ini. Kalau di momen puasa ini, minimal kita itu di bulan Ramadan memberikan takjil iftar itu 36. 36, kalau semisal makanan kotakan itu 36. Kenapa 36?
Karena al-hasanatu bi'asyri amthaliha. Kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali. Kalau semisal 36 dikali 10 berarti berapa Pak Bu? 360. 360 itu adalah hitungan 1 tahun. Maka seakan-akan kita mendapatkan pahala puasa selama 1 tahun. Maka itu adalah amalan yang sangat baik sekali. Memberikan takjil menu berbuka puasa bagi orang yang berpuasa adalah amalan yang mulia, yang pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi waktu berbuka akan tiba, maka kita akhiri kajian kita pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima sholat kita, dan menerima amal sholat kita. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan inayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.